Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok J, Rombel Manajemen Pendidikan Kimia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen peran serta masyarakat. Adapun kelompok kami, yaitu yang pertama Atta Kurnia Wardani, Sarah Adila Rahma, saya sendiri Sherly Dawandani, dan yang terakhir ada Ena Ratna. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Atta. Baik, untuk bagian yang pertama adalah upaya menggalang masyarakat. Next. Hal yang perlu diperhatikan untuk menggalang dukungan masyarakat agar bersedia dan turut mendukung sekolah adalah dengan adanya isu yang akan digunakan. Oleh karena itu, pemilihan isu yang tepat akan berpengaruh terhadap perhatian dan dukungan mereka terhadap sekolah. Isu yang menarik untuk dipakai sebagai upaya menggalang dukungan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, isu memang benar-benar penting dan berarti bagi masyarakat. Yang kedua, isu harus tetap mencerminkan adanya tujuan perubahan yang lebih besar dalam jangka panjang. Yang ketiga, isu yang diungkapkan memiliki landasan untuk membangun kerjasama lebih lanjut di masa depan. Dan yang keempat, apabila memungkinkan, ajak beberapa tokoh masyarakat untuk merumuskan isu penting yang perlu diangkat sebagai dasar untuk membangun kerjasama dan dukungan. Next. Dukungan masyarakat terhadap sekolah benar-benar memiliki nilai yang tinggi, maka kerjasama dengan kelompok pendukung tersebut harus benar-benar efektif. Adapun beberapa ciri-ciri kerjasama dalam suatu kelompok dengan para pendukung yang efektif yaitu 1. Terfokus pada tujuan atau sasaran yang disepakati. 2. Tegas dalam menetapkan jenis isu yang akan digarap atau ditanggulangi serta diantisipasi bersama. 3. Ada pembagian peran dan tugas yang jelas di antara semua partisipan. 4. Menjaga dinamika dalam setiap proses kerjasama, karena itu kelenturan harus benar-benar dijaga. Yang kelima, adanya mekanisme komunikasi yang baik dan lancar dan jelas sehingga semua tahu harus menghubungi siapa, tentang apa, dan pada saat kapan, serta di mana. Dan yang keenam, dibentuk untuk jangka waktu tertentu yang jelas. Next. Kemudian ada beberapa saran yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan untuk menjaga tingkat efektivitas kerjasama tersebut. Di antaranya, 1. Hindari membentuk struktur organisasi formal kecuali memang benar-benar dibutuhkan. 2. Delegasikan tanggung jawab dan peran seluas mungkin kecuali pada hal-hal yang memang sangat strategis dan hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu. 3. Setiap produk keputusan hendaknya hasil keputusan bersama, bukan hasil pemikiran seseorang. Yang keempat, pahami berbagai kendala, kekurangan, atau keterbatasan yang dimiliki semua pihak. Dengan kata lain, lakukan analisis SWOT, analisis terhadap kelompok pendukung dan pihak sekolah. Yang kelima, ambil prakarsa dan inisiatif untuk selalu menghidupkan saluran komunikasi dengan semua pihak. Next. Untuk bagian yang kedua adalah promosi sekolah kepada masyarakat. Next. Seperti yang kita ketahui ya, untuk akhir semester itu kan biasanya sekolah-sekolah itu mengadakan promosi. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar ketika mempromosikan sekolah itu banyak warga sekitar yang ikut daftar ke sekolah tersebut. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama, prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah, khususnya prestasi akademik dan non-akademik, seperti tingkat presentasi kelulusan, nilai ujian akhir nasional, dibandingkan sekolah lain, prestasi lomba karya ilmiah, dan lain-lain. Yang kedua, keunggulan sekolah. Yang ketiga, ketersediaan berbagai sarana dan prasarana sekolah yang akan memberikan kontribusi dalam menghasilkan kualitas lulusan. Misalnya, sekolah memiliki laboratorium bahasa Inggris, laboratorium komputer, dan internet, atau mungkin sekolah memiliki asrama khusus. Yang keempat, lingkungan sekolah. Yang kelima, jumlah kualifikasi pembelajaran yang dilakukan.
Next. Untuk lebih menjamin efektivitas kegiatan promosi sekolah, maka seharusnya dilakukan oleh suatu tim tertentu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan promosi sekolah. Promosi ini dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai media yang ada di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu peranan kepala sekolah menggalang dukungan masyarakat. Next. Untuk dapat mengaktifkan orang tua, murid, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan stakeholder, salah satu strategi yang dapat ditempuh di luar badan-badan formal seperti komite sekolah adalah menarik perhatian masyarakat melalui mutu pendidikan yang dihasilkan oleh staf pengajar. Artinya, hubungan akrab dengan masyarakat dimulai dengan memajukan dan menunjukkan mutu pendidikan yang meyakinkan mereka. Hal ini dapat ditunjukkan melalui produk kualitas lulusan. Untuk itu disarankan untuk dilakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, bina pengajar secara aktif sehingga mereka berdedikasi dan profesional. Yang kedua, para pemimpin struktural dalam organisasi sekolah perlu memiliki pandangan jauh ke depan tentang kemana lembaga sekolah akan diarahkan. Next. Yang ketiga, para sivitas akademika atau semua warga sekolah perlu memiliki kemampuan profesi yang mencakup kemampuan individual, kemampuan kelompok yang diciptakan secara sistematis melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, adanya apresiasi insentif, baik materi maupun intensif, psikologis, seperti kemungkinan dan kemudahan promosi, penghargaan atas prestasi pekerjaan. Yang kelima, tersedianya sumber daya dan mekanisme penempatan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang keenam, adanya rencana kerja dan strategi sekolah yang tergambar dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang ketujuh, pacu para pengajar untuk berprestasi dan melaksanakan pembelajaran secara efektif, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berprestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah penyusun program peran dalam masyarakat. Program adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program yaitu yang pertama ada kegiatan yang akan diprogramkan, hendaknya didasarkan pada hasil analisis, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, serta data-data pendukung lainnya yang akurat dan up-to-date. Yang kedua yaitu kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan harus benar-benar kegiatan yang sangat urgent dalam mendukung upaya pencapaian tujuan sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu rencana program yang akan dilaksanakan harus mempunyai tujuan yang jelas dan mendukung pencapaian tujuan lainnya. Yang keempat yaitu rencana kegiatan harus memiliki nilai ganda dan multiplier effect. Yang kelima yaitu rencana kegiatan harus mampu membangun citra positif bagi lembaga dan bagi masyarakat sekolah. Yang keenam yaitu program yang disusun hendaknya berorientasi pada produk yang akan dihasilkan. Yang ketujuh yaitu sumber daya yang tersedia di dalam sekolah. Kedelapan yaitu membuat program hubungan sekolah dengan orang tua murid atau masyarakat. Yang terakhir yaitu perencanaan program yang efektif dan efisien menjadi pusat perhatian bagi semua orang yang merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan lembaga yang dipimpin atau anggota organisasi yang merasa memiliki organisasinya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah model perlibatan masyarakat. Model perlibatan masyarakat ada dua, yang pertama melalui komite sekolah dan yang kedua ada kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat umum. Yang pertama melalui komite sekolah, paradigma penyelenggarakan pendidikan dalam era reformasi dan era otonomi. Konsekuensi dari paradigma pendidikan yang memberikan otonomi sampai tingkat sekolah, menuntut sekolah untuk memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang sangat potensial dan dimiliki sekolah adalah masyarakat dan orang tua murid. Di sini disebut komite sekolah. Komite sekolah tidak hanya memiliki tugas untuk meningkatkan mutu pelayanan sekolah, namun mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan sekolah
dan kebutuhan masyarakat melalui survei. Kemudian hasil analisis itu didiskusikan dengan sekolah untuk guna untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut. Untuk yang selanjutnya ada kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat umum. Kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah perlu guna untuk mengembangkan sekolah secara optimal, sebab sekolah adalah lembaga interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Di samping institusi pemerintah, sekolah juga perlu membangun kerjasama yang sinergis dengan lembaga masyarakat seperti Karang Taruna, Kepramukaan, atau lembaga LSM lainnya yang bergerak dalam membantu dan membangun pendidikan tersebut. Mungkin itu dari kelompok J. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa didiskusikan di grup manajemen pendidikan kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.